penerapan kimia hijau. Dengan saya Dara Ahmad Putri dengan NIM 24376009 dan rekan saya dengan saya Sita Siwatang dengan NIM 24376001. Jadi kimia hijau itu merupakan pendekatan dalam ilmu kimia yang menekankan pada perancangan proses dan produk kimia agar lebih aman, efisien dan ramah lingkungan. Penerapan kimia hijau sangat relevan dalam kajian kimia lingkungan karena bertujuan untuk mencegah, mengurangi dan menolak pencemaran lingkungan sejak tahap awal proses kimia. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kimia hijau. Yang pertama yaitu pencegahan polusi dan limbah. Merancang reaksi kimia yang menghasilkan limbah sedikit mungkin sehingga mengurangi beban pencemaran pada lingkungan. Yang kedua, efisiensi energi, yaitu mengembangkan proses yang memerlukan energi lebih sedikit sehingga menekankan emisi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim. Ketiga yaitu penggunaan bahan baku terbarukan, yaitu mengutamakan bahan dari sumber daya terbarukan seperti biomasa untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil yang tidak terbarukan. Yang selanjutnya itu penggunaan pelarut dan reagen yang lebih aman, yaitu menggantikan bahan kimia berbahaya dengan alternatif yang ramah lingkungan, misalnya pelarut berbasis air atau pelarut alami. Yang selanjutnya itu daur ulang dan pemanfaatan kembali limbah, yaitu mendorong pemanfaatan limbah sebagai bahan baku untuk mengurangi pencemaran. Selanjutnya itu contoh penerapan kimia hijau. Yang pertama, industri kertas. Penggunaan enzim untuk proses pemutihan kertas menggantikan klorin. Cara ini mengurangi limbah berbahaya yang dapat mencemari air dan tanah serta meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedua yaitu pengelolaan limbah plastik. Teknologi baru menggunakan mikroorganisme untuk mendaur ulang limbah plastik menjadi bahan yang bermanfaat sehingga mengurangi pencemaran plastik di lingkungan. Selanjutnya yaitu penggunaan plastik ramah lingkungan, yaitu penggantian plastik berbahan minyak bumi dengan plastik berbahan dasar tepung, singkong atau hasil pertanian lain yang mudah terurai di alam sehingga mengurangi pencemaran tanah. Selanjutnya yaitu contoh kasusnya yang akan dijelaskan oleh Citra. Citra silakan. Selanjutnya itu ada contoh studi kasus pemanfaatan kulit jeruk sebagai bahan baku biopelarut ramah lingkungan. Jadi di industri pelarut kimia itu banyak menggunakan senyawa organik volatil seperti toluena dan aseton yang berbahaya bagi kesehatan dan pencemaran udara. Nah, sebagai alternatif ramah lingkungan, penelitian mulai mengembangkan pelarut berbasis limonena, senyawa yang dapat diekstrak dari limbah kulit jeruk. Nah, di Valencia, Spanyol, wilayah penghasil jeruk terbesar di Eropa, sekitar 300 ton limbah kulit jeruk yang sebagian besar hanya dibuang ke tempat pembuangan atau dibiarkan membusuk, menimbulkan potensi pencemaran lingkungan. Jadi, penelitian dari University of Valencia ini mengembangkan teknologi berbasis kimia hijau untuk mengekstrak limonena dari limbah kulit jeruk dengan menggunakan metode ini yang dianggap sangat ramah lingkungan karena tidak memerlukan pelarut tambahan yang berbahaya serta mengonsumsi energi yang jauh lebih rendah dibandingkan metode konvensional. Limonena ini yang dihasilkan kemudian dimurnikan dan digunakan sebagai biopelarut dalam berbagai minyak bumi yang jauh lebih toksik. Nah, untuk penerapan teknologi dengan prinsip utama kimia hijau itu yang pertama ada menggunakan bahan baku terbarukan. Nah, karena kulit jeruk merupakan limbah pertanian yang tersedia melimpah, pertanian yang tersedia melimpah di tidak bersaing dengan kebutuhan pangan. Yang kedua itu ada mengurangi atau menghilangkan penggunaan zat beracun. Nah, karena limonena ini bersifat biodegradable dan jauh lebih aman dibandingkan dengan pelarut VOC konvensional. Yang ketiga itu ada desain proses hemat energi dengan teknik distilasi yang efisien dan ramah lingkungan. Selanjutnya itu ada
pencegahan limbah, karena limbah pertanian yang sebelumnya itu dibuang dimanfaatkan menjadi produk bermanfaat tambah. Jadi untuk dampak dari penerapan teknologi ini sangat positif, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi. Di tingkat lokal, pengolahan limbah kulit jeruk ini mengurangi beban tempat pembuangan akhir dan mengurangi emisi gas rumah kaca dari pembusukan limbah organik. Nah, di sisi industrinya, pelarut limonena ini menjadi alternatif yang lebih aman bagi pekerja dan lingkungan. Bahkan pendekatan ini mendorong terbukanya ekonomi sirkular, di mana limbah satu sektor menjadi input bernilai bagi sektor lain. Baik, hanya itu yang dapat kami jelaskan di penerapan kimia hijau kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.